Apa kabar anak-anak? Baik. Hari ini kita masuk ke materi bab 3, yaitu terkait dengan pengurusan jenazah. Terkait dengan jenazah, berarti kita akan membahas kematian. Anak semua, yang namanya mati itu pasti akan terjadi, dan kita semua yang merasa hidup tidak akan bisa mengelak. Karena sudah ada nas dari Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap orang atau setiap apa saja yang hidup, maka dia pasti akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal manusia itu menjemput, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka manusia itu tidak bisa untuk memundurkan atau memajukan saatnya ajal itu datang. Gambarnya seperti apa? Ketika ajal itu datang, posisi apa saja kita ini, dalam keadaan apa saja, maka kita tidak bisa menawar-nawar. Contoh, misal kamu sedang melakukan rangkaian ibadah umroh di Mekah sana, sedang tawaf, sedang sa'i dan lain sebagainya, kemudian kamu minta kepada Allah, ya Allah, matikanlah saya pada saat ini karena saya sedang dekat dengan Ka'bah. Kira-kira dikabulkan tidak? Tidak. Karena saat kematiannya belum datang. Begitu pula sebaliknya, anak-anak semua, yang namanya kematian itu tidak bisa untuk dimundurkan saatnya, ya, saatnya tidak bisa dimundurkan. Misal di antara kamu ada yang sedang melakukan satu kemaksiatan, mungkin ketika disuruh sama orang tua, kemudian kamu bilang atau bentak dan lain sebagainya, atau bilang sesuatu yang orang tua itu menyebabkan jadi marah. Itu pun kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israil untuk menjemput nyawanya anak tadi yang sedang membangkang kepada orang tuanya, maka tidak bisa untuk nanti dulu, saya lagi tidak taat sama orang tua. Tidak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Anak semua, jadi yang namanya kematian itu pasti. Kita sebagai orang yang hidup, semua orang hidup nih ya, hidup semua kan? Iya. Hidup, kalau nggak hidup nggak sampai sini kamu. Hidup semua. Siapa saja yang berani hidup harus berani mati. Kalau takut hidup, takut mati maksud saya. Kalau takut mati, jangan hidup. Kalau berani hidup, jangan takut mati. Itu yang jelas, mati itu pasti akan datang. Mati itu pasti akan datang. Cuma kita semua tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Semuanya itu adalah rahasia Allah. Oleh karena itu, orang yang pintar adalah orang yang selalu mengingat kematian dan lalu beramal baik, berbuat baik untuk di akhir nanti.
Karena hakikatnya kita semua ini diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Ya, Ler? Kita semua ini diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Sedangkan apa itu mati? Mati kalau saya ibaratkan dalam ruangan ini, mati itu ya ini pintu, ya. Kita mau masuk dari luar sana, mau masuk ke sini, itu harus melewati yang namanya pintu, harus melewati yang namanya pintu. Ini akhiratnya, itu dunianya. Kita kalau mau masuk ke sini, maka harus melewati yang namanya mati. Nah, mati itu adalah gambarannya pintu saja. Setelah itu kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa setelah kematian itu ada kehidupan yang selama-lamanya. Yakin tidak? Percaya beli? Percaya tidak? Jangan dianggap orang kalau sudah mati semuanya selesai. Tidak. Justru ketika orang itu kelepek mati, kemudian dikubur, awal orang itu memasuki kehidupan yang selama-lamanya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Mati itu pasti. Kapan datangnya kita semua tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun yang akan datang. Tapi saya yakin yang ada di sini masih pengen hidup lama ya? Pengen 100 tahun lagi pengen? Mau kita mau saya jangan terlalu banyak, jangan terlalu panjang siap ya. Anak semua, selanjutnya setelah kita nanti mati, maka kewajiban orang Islam, kewajiban umat muslim terhadap muslim yang lain, ketika saudaranya ada yang meninggal, maka ada 4 kewajiban. Ada berapa? 4. Yang pertama adalah memandikan. Oh, merah sini ya. Memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolati. Yang keempat, menguburkan. Keempat-empatnya ini semuanya adalah termasuk kategori fardu kifayah. Apa? Fardu kifayah. Ada yang tahu di antara kamu apa itu fardu kifayah? Halo? Fardu kifayah? Oke. Zahra. Kewajibannya apabila sudah ada wakilnya tuh boleh gugur. Oke, gimana? Gimana sih bahasanya? Suatu kewajiban yang apabila oleh sebagian orang Islam melakukannya, maka kewajiban umat muslim yang lain akan menjadi gugur. Itu definisi daripada fardu kifayah. Contohnya apa? Mengurusi jenazah, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Misal di desa Tegal Semaya, di RT 1 ada yang meninggal. Kemudian satu desa itu tidak ada yang mengurusin. Mungkin si jenazah itu orang jahat, mungkin tukang rampok, tukang jambret, segala macam. Berdalih itu, toh orang itu aslinya memang agamanya Islam, tapi karena tetangganya, masyarakat situ tahu bahwa orang itu jahat, suka ngambil haknya orang lain, kemudian sekampung, setegal Semaya tidak ada yang mengurusin, maka hukumnya semua orang yang ada di Tegal Semaya berdosa. Kecuali ada sebagian orang yang mau mengurusin, ada yang mau memandikan, ada yang mengkafani dan mensolati dan menguburkan. Maka kewajiban yang lain, kewajiban umat muslim yang
akan menjadi gugur. Paham? Paham. Nah, ini fardu kifayah namanya ya. Ini fardu kifayah. Selanjutnya ada lagi yang istilah fardu itu apa lu? Fardu ain. Nah, apa itu fardu ain? Nel, apa namanya? Nela ya. Loh, apa fardu ain itu, Loh? Ada yang tahu? Fardu ain? Indah? Apa fardu ain? Suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat Islam. Iya, semua wajib. Tiap individu semuanya berkewajiban. Contohnya apa contohnya? Sholat 5 waktu, berbuat baik kepada orang tua, hormat sama guru, puasa, ya Ramadan, zakat fitrah, wajib kalau punya beras banyak, zakat mal bagi yang punya harta yang banyak, kemudian haji kalau punya ongkosnya, ya kan? Nah, itu semuanya yang barusan saya sebutkan itu adalah fardu ain. Anak semua yang saya cintai dan yang saya sayangi. Ada lebih. Oke, lanjutnya. Setelah kita tahu kewajiban kita sebagai umat muslim terhadap muslim yang lain, memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan, tentunya di dalam memandikan, di dalam mengkafani, di dalam mensolati semuanya ada ketentuan-ketentuan diri. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Saya ambil satu, memandikan. Mayit atau jenazah yang harus dimandikan itu syaratnya dua. Kalau ada yang kalau kamu baca di buku kamu itu ada dua. Yang pertama, jenazah itu beragama Islam, berarti mengecualikan orang yang beragama lain Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, didapatinya tubuh si mayit itu. Ada yang tahu maksudnya apa itu? Iya, ada jasad yang didapatinya tubuh. Kira-kira gambarnya seperti apa? Mungkin saja ada jenazah itu yang sudah hancur. Atau mungkin saja si jenazah itu dimakan sama ikan gede, ikan paus atau ikan hiu ya. Ya mau apa yang dimandiin? Ikan yang dimandiin, ya kan? Yang sangat mungkin itu ketika ada jenazah yang naudzubillah min dzalik, sebab kematiannya itu tabrakan semua, hancur lebur sampai tidak ada bentuk tubuh satupun, tangan remek kabel. Mungkin saja demikian ya. Maka cari anggota tubuh yang masih kelihatan apa misalnya. Apa aja anak kupingnya bebas nih. Misalkan yang ditemukan oleh kamu kupingnya saja, ya kupingnya mandiin. Tapi kalau semuanya hancur, udah nggak usah. Itu kalau menurut saya orang yang kecelakaan, orang yang mati dalam kecelakaan, kalau perjalanannya itu bukan maksiat, maka termasuk syahid akhirat ya. Karena orang kalau mati syahid itu langsung dijemput oleh para malaikat dibawa ke surga Firdaus. Mau